Yuk kita lanjutkan lagi. Nah, ini memperjelas tadi kehadiran Allah. Sayyid Hussein Nasr punya istilah Al-Hadarat Al-Ilahiyah Al-Khamsah. Al-Hadarat Al-Ilahiyah Al-Khamsah ini kehadiran ilahiyah yang 5. Jadi keberadaan Allah itu ada di 5 level. Baik dalam mikrokosmos, berarti dalam diri mikrokosmos itu kan manusia, jagat kecil, maupun makrokosmos. Makrokosmos itu jagat besar. Allah yang maha zahir sekaligus maha batin dan dia meliputi segala sesuatu, itu kehadirannya tampak dalam 5 alam. Al-Hadarat Al-Ilahiyah Al-Khamsah. 5 alam itu, 5 level alam itu baik ada di alam yang makrokosmos maupun mikrokosmos. Ini teman-teman kalau istilah-istilah alam ini nanti kalau belajar tasawuf, termasuk tasawuf yang membincang tentang wujudiyah atau martabat 7-nya Allah, mesti ada teori-teori tentang level-level alam ini. Dan setiap sufi kadang-kadang punya istilah dan tingkatan sendiri-sendiri. Kalau di Sayyid Hussein Nasr ini ada 5 level alam. Ada alam hahut. Alam hahut ini Allah di level zatnya, yang tak seorang pun tahu. Ada alam lahut. Alam lahut ini Allah di level sifat-sifatnya dan asma'nya. Ada alam jabarut. Alam jabarut ini alam murni, alam ideal. Ada alam malakut. Alam malakut ini kalau manusia ya dimensi mentalnya. Kalau alam yang banyak di cerita-cerita alam gaib itu ya alam malakut. Di situ ada roh yang tidak tenang, yang macam-macam, itu alam malakut. Dan yang paling kelihatan alam nasut. Alam nasut itu alam materi. Manusia di level materi, alam nasut. Manusia di level psikis mental itu alam malakut. Manusia di level kemurnian idealnya, level ruh itu alam jabarut. Nanti ada alam lahut, alam ketuhanan, tapi lahut ini masih makom asma wa sifat. Dan yang paling dalam adalah alam hahut, Allah di levelnya sendiri. Nah, seperti apa kehadiran Allah dalam alam-alam ini? Kalau di makrokosmos itu Allah bikulli syai'im muhit, itu berarti Allah meliputi segala sesuatu. Itu adanya di makrokosmos. Makanya yang nomor 1 alam hahut itu layernya paling luar kalau digambar itu. Baru bawahnya alam lahut. Kemudian yang nomor 3 alam jabarut. Yang nomor 4 alam malakut. Dan yang paling akhir alam nasut, alam materi. Jadi Allah meliputi segalanya, baik yang lahut, yang jabarut, yang malakut, yang nasut. Ini kalau untuk alam semesta yang makrokosmos. Kalau untuk yang mikrokosmos, nah mikrokosmos ini berarti manusia. Prosesnya dibalik. Kalau manusia yang paling luar itu yang nasut, yang materi. Masuk ke dalam sedikit yang malakut, psikis mental. Masuk ke dalam, lebih dalam lagi alam jabarut, alam ruh, alam ideal, kemurnian dirinya. Kemudian masuk ke alam lahut, alam ketuhanan, di level asma wa sifat dalam diri manusia. Dan yang paling dalam, paling inti ada alam hahut. Ini pelajaran tasawuf ya, kapan-kapan lah kita perdalam ini. Tapi semoga teman-teman sudah mendapat gambarannya. Inilah tafsiran dari Allahu bikulli syai'im muhit. Allah itu meliputi segala sesuatu, baik makrokosmos maupun mikrokosmos. Di segala sesuatu
ada hadirnya Tuhan, maka kita dituntut untuk senantiasa sadar kehadirannya. Ini kalau pakai istilahnya Al-Quran kan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junub. Jadi orang-orang yang selalu ingat Allah, baik sedang berdiri, sedang duduk maupun berbaring. Mengapa dia selalu ingat Allah? Ya karena melihat apapun dia sadar bahwa segalanya ini adalah manifestasi dari al-hadurat al-ilahiyah, kehadiran Tuhan. Karena semuanya memang awalnya dari Tuhan dan nanti kembali ke Tuhan, dan semuanya merupakan manifestasi penampakan Tuhan di level zahir, meskipun hakikatnya dia adalah batin, dan Allah itu memang bikulli syai'in muhit, meliputi segala sesuatu. Oke, baik, kita lanjutkan yang tadi yang berhubungan dengan Tuhan. Sekarang yang berhubungan dengan manusia, nanti kita sambungkan dengan alam. Nah, Sayyid Hussein Nasr membagi manusia itu dalam 2 kategori. Ada manusia primordial, ada manusia promotean. Manusia primordial itu manusia yang selalu sadar tentang dirinya, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifahnya. Manusia primordial ini kadang juga disebut manusia pontifikal. Manusia pontifikal ini manusia pontifik. Pontifik itu berasal dari bahasa Latin yang artinya jembatan. Pontifikal itu manusialah yang berposisi menjembatani antara dunia ilahiyah dengan dunia materi, alam semesta. Jadi, dan nanti Sayyid Hussein Nasr menyatakan orang yang mampu secara baik menjadi jembatan antara yang ilahiyah dan bumi, berarti dia yang bisa menjalankan tugas sebagai khalifah dengan baik. Inilah namanya insan kamil. Jadi manusia primordial atau manusia pontifik ini manusia yang sadar hubungannya ke atas dengan Allah dan juga sadar hubungannya ke bawah dengan alam semesta. Dia bertanggung jawab untuk mengabdi pada Allah antara lain dengan cara menjaga dan melestarikan alam. Dialah yang jadi jembatan antara langit dan bumi. Inilah manusia primordial atau manusia pontifikal. Dan manusia yang mampu dengan baik menjalankan tugas inilah yang nanti disebut insan kamil. Ya, semoga kita semua termasuk kelompok manusia yang primordial ini. Yang kedua, manusia promotean. Nah, ini kebalikannya dari manusia primordial. Manusia promotean itu manusia yang mengingkari amanat dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Jadi manusia yang ingkar. Dia mengingkari eksistensi dirinya dan melakukan berbagai kerusakan dan manipulasi terhadap alam. Nanti di bukunya Sayyid Hussein Nasr menjelaskan manusia seperti ini kehilangan makna sakral, terlarut dalam dunia yang mereka ciptakan sendiri. Ini orang-orang yang tadi, yang menyingkirkan wilayah sakralitas, wilayah ilahiyah dalam ekosistemnya. Menganggap ekosistemnya itu ya materi saja, ekosistemnya itu sesuatu yang dia bisa lakukan apa saja dan tidak sakral. Ini namanya manusia promotean. Cirinya banyak ditemukan sejak zaman Renaissance di Barat. Misalnya, kata Sayyid Hussein Nasr ya, ini paham-paham ini menurut Sayyid Hussein Nasr
mengindikasikan manusia yang jenis promotean, yaitu antroposentrisme. Antroposentrisme itu manusia yang merasa dirinya lah yang paling unggul, pusatnya alam semesta. Materialisme, ini manusia yang hanya melihat level dunia materi, level dunia fisik yang paling bawah. Kemudian ada pragmatisme. Pragmatisme itu orang yang berpikirnya praktis saja, ingin mencari manfaat sesaat, jangka pendek, sekarang saja, itu pragmatisme. Nyari jalan pintasnya saja, yang penting berhasil. Nah, itu pragmatisme. Kapitalisme juga punya ciri begitu, orang yang hanya mengejar keuntungan kapital saja. Ciri-ciri antroposentrisme, materialisme, pragmatisme, kapitalisme ini kan subur sejak era Renaissance Barat. Dan dengan logika antroposentris, materialistik, pragmatis, kapitalis, ini kan otomatis yang sakral-sakral, yang metafisik, yang spiritual tersingkirkan. Sehingga secara tidak sadar kemudian melakukan banyak kerusakan-kerusakan, manipulasi-manipulasi terhadap alam. Inilah manusia yang disebut promotean. Ya, promotean itu dari mungkin kata Prometheus. Prometheus ini kan seorang dewa Yunani yang dihukum oleh Zeus, yang hukumannya itu dia diikat pada sebuah batu, yang kemudian burung elang datang memakan hatinya sampai habis. Nah, nanti setelah habis, hatinya tumbuh lagi. Begitu hatinya tumbuh, burung elang itu datang lagi, mengambil lagi hatinya. Terus begitu bolak-balik begitu. Ini hukuman dari rajanya dewa Yunani namanya Zeus. Karena kejahatan yang dilakukan oleh Prometheus. Ya, dia ini sebenarnya dewa yang cerdas, tapi dia nanti mencuri apinya Zeus. Nah, itu indikasi maknanya ya dia melawan amanat Tuhan, perintah Tuhan. Nah, ini, manusia yang begitu ini kayak dewa Prometheus ini. Yang dia lakukan justru merusak dunia, sehingga manusianya merusak, memanipulasi, menganggap dirinya paling tinggi, fokus pada materi, hidupnya serba pragmatis, ingin mencari kesenangan, keuntungan sesaat, dan lain sebagainya. Lawan dari manusia primordial adalah manusia promotean. Manusia primordial, manusia yang amanah, termasuk amanah dalam mengemban tugas melestarikan, menjaga alam semesta. Kebalikannya, kalau manusia promotean ini manusia yang tidak amanah, hanya mencari kesenangan, memenuhi keinginannya saja tanpa peduli yang lain. Baik, kita lanjutkan sebentar. Oh, ini waktunya sudah tidak lama lagi. Nah, manusia primordial itu, kalau menurut Sayyid Hussein Nasr, dia amanah terhadap dua tugas yang dibebankan oleh Allah. Amanah itu berarti dia bisa dipercaya, tidak melalaikan tugas-tugasnya. Apa sih tugas yang dibebankan oleh Allah pada manusia itu? Yang pertama adalah tugas Abdullah, dan yang kedua adalah tugas Khalifatullah. Menurut Sayyid Hussein Nasr, tugas Abdullah ini tugas yang pasif. Abdullah itu kan manusia memposisikan dirinya sebagai hamba Allah. Berarti dia menerima saja, menjalankan saja apapun keputusan ketetapannya Allah. Termasuk yang berhubungan dengan alam. Termasuk dengan menetapi sunnatullah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini
tugas-tugas Abdullah. Jadi kalau Abdullah itu orientasinya ke atas, kepada Allah. Sifatnya pasif, manusia pasrah, menerima saja, taat saja terhadap apapun keputusan Allah. Yang kedua, tugas sebagai khalifatullah. Kalau tadi yang Abdullah ini manusia diminta patuh saja, menerima saja. Kalau untuk tugas khalifatullah ini ada aspek aktif kreatifnya. Manusia harus melakukan upaya-upaya aktif. Kalau sehubungan dengan alam berarti secara aktif menjaga, memelihara, mengasuh alam sesuai sunnatullah. Manusia harus membuat strategi-strategi agar alam ini lestari, harmoni, seimbang sesuai dengan fitrahnya atau sesuai dengan sunnatullahnya. Itulah tugas kekhalifahan. Jadi tidak sekedar memancang kemajuan tanpa sadar batas diri, tapi khalifatullah itu adalah maju tapi lestari, alam dimanfaatkan tapi sesuai dengan batasnya. Itulah tugas khalifatullah. Inilah cirinya manusia yang primordial. Dan ini sifatnya saling mendukung. Tidak mungkin seseorang itu sukses sebagai Abdullah kalau dia tidak sukses sebagai khalifatullah. Penghambaan kepada Allah itu tidak mungkin berhasil kalau tanggung jawab pengelolaan alam semesta tidak berhasil. Sebaliknya, untuk sukses jadi khalifatullah, manusia harus sudah sebelumnya beres sebagai Abdullah. Tidak mungkin orang bisa aktif kreatif kalau dia tidak menerima amanah, tanggung jawab, aturan, dan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Jadi ini dua hal yang saling berkaitan. Maka kalau kita ingin jadi manusia yang primordial, pastinya kita harus menjadi Abdullah dan juga menjadi khalifatullah. Baik, kita lanjutkan. Nah, Sayyid Hussein Nasr menyarankan kita untuk memahami alam tidak hanya menggunakan akal yang instrumental, menggunakan rasio yang rasionalitas sesaat. Beliau menyarankan perspektif kita terhadap alam itu perspektif kearifan. Atau kalau dalam tradisi mistik itu dikenal istilah gnostik. Gnostik itu pemahaman yang empatik. Gnostik itu berbeda dengan metode ilmiah. Kalau metode ilmiah itu kan pemahaman berjarak, subjek dan objeknya terpisah. Kalau perspektif kearifan itu subjek dan objeknya menyatu. Jadi pemahaman gnostik itu kadang orang menyebutnya pemahaman intuitif. Kalau memahami secara gnostik itu kita memahami sesuatu yang sesuatu itu secara sinergis ada bersama kita, kita ada di dalamnya, atau yang kita pahami itu ada dalam diri kita. Makanya sering disebut intuitif. Kalau pakai akal itu kan memahami sesuatu, kita bergerak keluar. Berarti kita tidak termasuk yang dipahami. Wong kita keluar dari diri kita untuk paham. Tapi perspektif kearifan itu untuk memahami sesuatu kita melihat ke dalam. Melihat ke dalam itu maksudnya melihat diri kita sendiri ini loh. Mengapa kok melihat diri kita sendiri? Karena kita bagian dari yang sedang kita paham. Kalau kita tarik dalam pemahaman kita terhadap alam, berarti perspektif kearifan atau gnostik itu pertama-tama kita posisikan alam sebagai kesatuan dalam hidup kita, termasuk dengan diri kita. Ini berarti
kita ini bagian dari ekosistem lingkungan kita yang ada di dalamnya. Sehingga ketika kita memahami alam, memahami ekosistem hidup kita, itu sebenarnya kita memahami diri kita sendiri. Berarti kita tidak bisa keluar. Kalau kita memahami keluar, berarti kita keluar dari objek yang kita pahami. Tapi kita memahaminya dari dalam. Dulu waktu sesi tentang pemahaman intuitif, mungkin pas sesinya Henry Bergson atau ilmu laduninya Imam Ghazali, di situ kan ada penjelasan bahwa pengetahuan intuitif itu level kepastian kebenarannya lebih tinggi. Karena orang yang memahami itu mengalami langsung, merasakan langsung apa yang dipahami, atau terlibat langsung dalam apa yang dipahami. Nah, ini perspektif kearifan. Berarti untuk lebih tepat kita memahami alam, itu tidak dengan cara memposisikan alam sebagai objek yang dipahami dan kita manusia sebagai subjek yang memahami, tapi menyatukan alam dengan kita, lingkungan dengan kita, karena kita adalah bagian dari alam itu sendiri. Sehingga membacanya tidak keluar, membacanya ke dalam. Kita sebenarnya sedang memahami diri kita sendiri. Itulah namanya understand from the inside. Memahami dari dalam, tidak memahami dari luar. Memahami dari dalam berarti mengalami langsung. Sevalid-validnya informasi yang kita peroleh dari luar, pastinya kita akan menyebut lebih valid yang diperoleh dari dalam. Yang ngalami sendiri, kalau ada orang misalnya sedang mengkritik tentang pacaran misalnya ini, ada mahasiswa yang pacaran terus temennya mengkritik, "Mbok kamu jangan pacaran, nanti kuliahmu keteteran loh. Pacaran itu ganggu kuliah." Dari mana kamu membacanya? Saya membaca buku begitu. Kesimpulan saya secara rasional pakai silogisme ya juga begitu. Karena pacaran itu kan berarti menghabiskan waktu, menghabiskan emosi, kuliahmu mesti terganggu. Nah, ini membaca dari luar. Karena dia sumber informasinya keluar dari buku-buku, dari melihat orang pacaran. Tapi kalau nasihatnya begini, misalnya kamu jangan pacaran lah, pacaran itu ganggu kuliah. Kamu tahu dari mana? Saya ngalami sendiri dulu pas saya pacaran, itu kuliahku terganggu luar biasa. Nah, informasi gaya kedua ini kayak informasi langsung, pengalaman sendiri. Ini biasanya diposisikan sebagai lebih valid. Wong ngalami sendiri langsung, saya lihat sendiri kok, saya ngalami sendiri kok. Mungkin bagi yang belum haji kok kemudian cerita rasanya tawaf, belum pernah haji dan umroh kemudian cerita, wah tawaf itu rasanya indah sekali. Karena saya membayangkan kalau saya tawaf, ini ilmunya masih ilmu membayangkan, mungkin dari buku, dari video. Tapi yang sudah pernah haji, pernah tawaf, pernah umroh juga, dia bisa. Tidak hanya membayangkan, tapi merasakan seperti ini rasanya tawaf itu. Nah, informasi dari orang yang ngalami langsung ini kan kita posisikan lebih tinggi daripada yang mendapat informasi dari luar. Demikian juga nanti berarti kalau kita ingin memahami alam, lingkungan sekeliling kita, jangan mengambil jarak, tapi masuklah ke dalamnya dan kita pahami dari dalam. Inilah namanya perspektif kearifan atau gnostik.